Perkenalkan, nama saya Riko Jansen Purba. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Sebelum saya memulai materinya, saya akan menjelaskan apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini mencakup kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha dan kerja, dan kebutuhan sekunder. Seperti sarana untuk mengembangkan usaha dan karir, perlu kamu ketahui, ketimpangan sosial merupakan masalah sosial yang bersifat global atau dapat terjadi di negara maju maupun di negara berkembang. Ketimpangan sosial terjadi karena beberapa faktor dan mengakibatkan beberapa macam dampak, terutama di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Terdapat 5 macam bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, diantaranya sebagai berikut. 1. Ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi di antara desa dan kota terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan. Seperti di perkotaan, misalnya, masyarakat di desa yang tinggal di wilayah sekitar pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawah lah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang lebih bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Tentunya, kesenjangan ini akan mempengaruhi kualitas dari mereka masing-masing. 3. Ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, antaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan pendidikan yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, pendidikan yang mempengaruhi kualitas dari seseorang, baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Akibatnya, mereka yang tidak bisa memperoleh hidup yang layak. 4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda atau bangunan, alat atau mesin, produksi, uang tunai, dan sebagainya. Atau hak kuasa atau hak paten, merek dagang, dan sebagainya. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar, terutama di badan usaha milik negara atau BUMN. Padahal sebagian besar dari tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 5.
ketimpangan antar wilayah dan wilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Pernahkah kamu pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas? Misalnya, daerah yang sulit mendapatkan sinyal, telepon atau internet, penerangan atau air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antar jemput online pun belum ada. Sementara kamu yang tinggal di daerah yang sudah mudah mendapatkan akses tersebut, pasti akan merasa kesusahan karena harus menghadapi keadaan yang tidak biasa. Biasanya daerah-daerah yang letaknya sangat terpelosok lah yang masih minim akan infrastruktur dan jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya kurang tepat atau kurang jelas, maaf.